Shalom, kembali lagi bersama dengan Om Bos dalam acara Om Bos TV. Hari ini Om akan mengajak kalian untuk melihat mobil kesayangan Ai, mobil Jimny yang sudah menemani cukup lama. Jadi di video kali ini akan lebih unik dibandingkan dengan biasa. Kita akan melihat relevansi mobil Jimny JB74 ini, JB74 di tahun 2025. Buat yang belum pernah nonton, ini sebenarnya adalah video Jimny kedua Om. Yang pertama waktu Om baru beli, udah Om bikinin videonya. Sekarang adalah setelah sekian tahun kemudian, apa suka duka atau owning experience dari Jimny ini dan relevansinya di 2025 ini. Kita bahas satu-satu dari depan ya. As you can see, mobilnya ini adalah warna ikonik dari Jimny. Seperti biasa pesanku, kalau beli mobil, cari hero color-nya. Nah, Jimny JB74 ini ada 3 sebenarnya hero color-nya. Yang pertama adalah yang kayak kuning stabilo tuh, kinetic yellow namanya, yang atapnya hitam. Cuman for me, it's too flashy. Yang kedua adalah mobil ini, jungle green, single tone. Dan yang ketiga adalah warna ivory, yang warnanya kayak putih-putih pasir gitu, kayak warna kopi susu. Itu juga two tone. Nah yang one tone hanya yang Jimny jungle green ini. Kenapa pilih ini? Karena warnanya kamu lihat unik, hijaunya tidak seperti hijau-hijau mobil-mobil pada umumnya. Hijaunya ini unik khas di Jimny. Dan menurut Ai cocok dengan lekuk-lekuk dari mobilnya. Tampak depan seperti kelihatan dimensi mobilnya sangat kecil, dia sangat pendek dan sangat pipih. Pipih maksudnya nggak lebar. Yang kentara kalau dari depan adalah grillnya yang Suzuki ini. Ini grill sengaja Ai biarin standar, kalau yang ada tulisan Suzuki-nya terlalu retro. Aku nggak suka mobil yang terlalu retro. Sebenarnya kalau kalian mau ganti yang model Suzuki ada opsionalnya bisa diganti. Lampu dari sononya udah kayak gini, bulat-bulat gede, terang banget, udah LED. Udah nggak usah diganti sebenarnya, lampunya udah sangat-sangat terang dan mantep. Terus kita lihat ke bempernya bawaan ini emang bahannya gini kayak plastik-plastik gini. Tujuannya adalah katanya dia kalau tergores tidak mudah tergores, dan kalau tergores katanya lebih tough. Tapi jujur belum pernah pakai off-road jadi belum tahu. Tapi untuk pakaian dalam kota, aku beli mobil ini 2021, sekarang 2025, which is sudah 4 tahunan, ya kondisinya masih bagus seperti ini. Yang kita modif di depan ini adalah fog lamp. Fog lamp ini tetap kalau housingnya tetap pakai bawaan standar, tetapi aku ganti bohlamnya dengan menggunakan PIA, PIAA. Nah, menurut Ai itu, Ai kan anak lama modif. PIA itu salah satu merek fog lamp, merek bohlam terbaik. Gantinya, kenapa diganti? Karena aku pingin yang yellow. Aku punya sebuah, apa ya namanya, prinsip kalau mobil gitu ya, kalau atasnya udah pakai lampu yang LED, bawahnya kasih fog lamp kuning tuh kayaknya keren, JDM banget. Jadi aku ganti. Lalu yang ini apa, ada pentilnya kecil ini adalah washer untuk headlamp, karena mobil ini jikalau dipakai off-road, terkena semburan lumpur, lampunya bisa otomatis dibersihin, nggak usah turun, tinggal pencet tombol, dia langsung bisa membersihkan dia punya lampunya dengan baik. Lalu ini sarang-sarang tawon gede, ini sarang tawon untuk pendinginan, very big. Aku suka sekali, gagah sekali. Terus dia punya sen ada di sini, sennya katanya kan mau diganti-ganti putih bisa, cuman Ai entah mengapa Ai suka warna kuning ya, jadi Ai tetap leave it standard. Kap mesin juga seperti bisa dilihat ya, bentuknya clamshell gini. Ini ciri khas Jimny ya, jadi clamshell tuh dia kayak gini nih, mirip Range Rover. Nah sebenarnya ini di model-model dulu itu menjadi sebuah keharusan, karena kan Jimny kan awalnya banget, kalau kita bicara sejarah sedikit, Jimny yang pertama kali dibuat tuh kan yang jadul banget, itu kan kecil banget. Dia bermulai dari K-Car sebenarnya. Kalau di Jepang itu K-Car. Nah K-Car itu kan punya limitasi untuk kapasitas mesin dan juga dimensi. Nah dulu banget tuh kap mesinnya sebenarnya nggak ada undakan gini, Jimny tua. Kap mesinnya ceper. Cuman karena mesin lama-lama kan semakin canggih dan butuh space, nah jadi kap mesinnya dia mulai naikin ini, dan itu dipertahankan sampai sekarang. Lalu ada kisi-kisi juga tadi samping, Ayah kasih tunjuk ada beberapa ciri khas Jimny yang dipertahankan supaya heritage-nya kelihatan. Sebagai catatan, nah ini juga kadang ada banyak teman menanyakan, Jimny ini termasuk K-Car atau tidak? Nah, for your information, yang masuk ke Indonesia sebenarnya bukan Jimny K-Car. Kenapa? Karena untuk memenuhi prasyarat K-Car itu, cc-nya tidak boleh lebih daripada 660. Nah, mobil yang masuk ke Indonesia ini kalau di Jepang itu bukan K-Car. Namanya di Jepang Jimny Sierra, ada Sierra-nya. Sedangkan yang K-Car itu adalah namanya Jimny doang. Nah, yang K-Car itu mesinnya turbo, 660 cc, tapi HP-nya juga lebih kecil. Nah, itu di Indonesia setahu Om nggak ada yang masukin, tapi kalau di Jepangnya kalian bisa beli yang itu. Jadi, kalau orang ngomong Jimny turbo di Jepang itu lebih kenceng, lebih bagus mesinnya, sebenarnya nggak. Jimny yang paling bagus di Jepang maupun di negara lainnya ya yang ini. Spek yang ini yang ada di negara kita.
yang bermesin K15B 1500 cc. Oke, sekarang kita ke samping yuk. Melanjutkan perbedaan Jimny K-Car dengan bukan K-Car adalah di ini nih. Jadi dia punya dimensi mulai dari bumper depan sini sampai ke fender-fender ini. Kalau yang Sierra, yang bukan K-Car, lebih lebar. Kenapa? Karena di Jepang itu juga untuk dimensi mobil termasuk lebarnya itu dibatasi kalau K-Car. Jadi kalau ini udah ngelewatin batasan K-Car nih, lebar mobil keseluruhan. Nah, kalau yang Sierra karena dia bukan ikut kategori K-Car, dia punya fender yang lebih besar seperti ini. Gagah dan perkasa. Lalu di samping ini, nah ini ada 2 striping ini. Kalau 3 kan Adidas, kalau 2 Jimny. Nah, striping ini ciri khas nih. Zaman dulu bolong. Karena untuk fungsional lah ya, untuk pendinginan mungkin atau yang lain-lain. Tapi di sini nggak bolong nih udah. Jadi ini, tapi tetap dipertahankan jadi aksen. Ada yang suka, ada yang benci, ya itu tergantung selera. Tapi menurut Om tetap keren. Anggaplah ini sebagai aksen. Memang tidak berfungsi, tapi dia berfungsi sebagai aksen. Lalu sen samping ada di sini. Bukan di spion, jadi tetap di sini spionnya nggak ada sennya. Lalu yang paling penting, dan ini adalah tips utama buat kalian yang punya Jimny. Pertama kali kalau punya Jimny, langsung pergi ke toko ban. Kenapa? Karena ban standarnya kurang mumpuni. Bukan I bilang jelek banget nggak, tapi jujur kurang. Waktu dulu pertama kali beli mobil ini di tahun 2021, I sempat bingung loh. Ini mobil, sebagai catatan, di 2021 itu aku beli mobil ini Aping. Dulu, itu Jimny sangat sulit unitnya dan demandnya sangat tinggi. Waktu Om beli di 2021, price listnya untuk mobil ini adalah 410 juta. Om beli dari teman, Om Aping 50 juta. Jadi Om tebus nih, dengan Apingnya, mobil ini 460 juta. Nah, untuk mobil waktu itu beli 460 juta, kok naiknya begini banget ya? Keras, limbung, kusut dah. Nah, ternyata masalahnya ada di ban. Setelah Om pelajari dan Om putuskan kita beli ban memang mahal nih. Nah, di depan kita ini adalah sebuah ban yang dipuji dan dipuja oleh semua pecinta off-road maupun bukan off-road tahu. Ban ini adalah BF Goodrich, tipenya adalah All Terrain KO2. Nah, ini pada zamannya Om beli ini adalah ban yang paling canggih dari BF Goodrich. Dan juga dia memenangkan baja dan tulisannya Baja Champion. Jadi ini ban udah dipakai di Baja tuh kayak rally Paris Dakar gitu loh ya. Nah, dia udah dipakai di sono, jadi bener-bener udah terbukti ketangguhannya. Ban tahunya itu, tahu-tahunya semua sangat keker, gagah, sidewallnya gagah, segala macamnya gagah. Pun ini jauh lebih lebar dibandingkan dengan ban bawaan standar. Yang standar itu kita dapat lebarnya profilnya 195. Om ganti dengan 235. Tebalnya 75, ringnya 15. Kenapa? Karena velgnya masih pakai bawaan standar which is ring 15. Nah, habis diganti ban ini, kita mendapatkan banyak kelebihan dari mobil ini. Yang pertama, handlingnya jauh lebih stabil. Jauh, percaya deh. Respon setir juga mobilnya jauh lebih calm, lebih tenang, lebih compose. Kedua, dia lebih empuk. Jadi benar-benar ini jauh lebih empuk dibanding ban standar yang profilnya lebih tipis dan juga mungkin materialnya tidak sebagus yang ini ya. Yang ketiga, dia menambah ground clearance. Dari 210 mm kalau nggak salah, ground clearance bawaan pabriknya, nambah 15 mm. Jadi sekarang 225 mm. Kenapa? Karena bannya tambah tebal. Karena bannya tambah tebal. Nah, banyak pertanyaan juga dari teman-teman sekalian yang lihat mobil Om atau anak-anak klub JB74. Om, dengan ban seperti ini perlu modifikasi apa nggak tambah? Tidak. Jadi mobil ini hanya murni ganti ban. Shock breaker standar, tidak ada lift kit, tidak diganti juga, masih pakai bawaan standar. Pun bagian bumper-bumper ini, terutama kalau kalian lihat yang agak mepet-mepet sini mungkin ya, bagian-bagian yang tight itu tidak ada yang dipotong. Jadi untuk mobil JB74 menurut Om setelah Om survei dan Om buktikan sendiri, dimensi ban yang paling besar yang bisa diterima, ditelan, kalau untuk ring 15 ya spek yang ini 235, 75, 15. Karena lebih daripada itu kalian perlu lift kit, atau kalian perlu kompromi dengan memotong-motong sedikit bagian-bagian daripada bumper supaya nggak gesrot maksudnya. Tapi dengan posisi settingan sekarang tidak ada potong-potong bumper, tidak ada akal-akalan, tidak ada robah shock breaker, tidak ada robah per, plug and play, tinggal ganti aja bannya. Dan ini worth the money. Memang BF Goodrich agak mahal, satu bijinya sekarang mungkin 6 jutaan ya. Tapi it worth the money. Tapi jikalau mungkin budget nggak nyampe, ada kok ban-ban AT lain, kalian survei aja merek-merek lain juga jauh lebih baik dibanding standar. Yang penting jangan standar ya, ban standarnya terlalu kurang mumpuni. Itu tips dari Ai.
Kita ke samping, spionnya warna hitam. Ini warna hitamnya dari sono pabrikan, memang keren, hitam piano black gini, mantap. Lalu dia punya kaca. Nah, ini kaca ini sangat amat tegak. Sebenarnya punya plus dan minus. Plusnya adalah visibilitas sangat baik, kita bisa ngelongok itu dengan mudah. Blind spot sangat minim karena pilar A-nya tegak. Kekurangannya satu, dia kurang aerodinamis, dan kedua katanya ini gampang kena stone chip, misalnya gampang retak karena posisinya kayak menantang batu gitu. Kalau di tol, kalau lagi ngebut, katanya ini mudah retak, kalau kena batu langsung pecah karena benar-benar tegak gitu. Tapi puji Tuhan, selama punya tidak pernah ada masalah. Ke samping ini ada tarikan garis bodi yang full dari depan sampai ke belakang. Di sini juga ada lagi beginiannya. Di bawah ada dia punya sambungan ini. Nah, ini udah mulai baret-baret nih, kena kaki nih. Ini seiring umur nih, ini kena kaki kadang keluar masuk. Tapi nggak tahu kalau dipoles mungkin bisa hilang ya, pakai obat-obat yang untuk plastik gitu ya. Tapi nggak ada masalah. Mobil, kalau mobil-mobil gagah gini, codet-codet dikit malah jadi manly. Kalau namanya battle scar. Terus nih kaca emang lucu, dia ada giniannya. Naik ini. Aksen biar nggak monoton. Nah, di sini ada fitur unik nih, namanya drip rail. Drip rail itu maksudnya kalau hujan pas kita mau buka pintu, jadi airnya nih kagak jatuh dari atap langsung ke sini kena kita basah. Bukannya berarti talang air, itu berbeda, ini drip rail. Nah, jadi ini udah disiapkan sama Suzuki sama Jimny. Jadi ini kalau kita masukin jari ini sih kurang lebih selebar jari kita. Di sini buat tampung air, airnya kebuang. Jadi kagak turun dari sini ke bawah. Ya. Terus modifan lagi di samping. Ah, ini modifan nih. Ini merek Api. Yo, kalau nggak salah beli di Tokyo Auto Salon kemarin. Karena ini ada lubang ininya, sebenarnya ada lubang kuncinya. Kan jelek, kurang klimis. Aku basically ini hanya cover magnetik, tinggal ditaruh aja menutupi lubang kunci bawaan mobil. Tapi jika kalau diperlukan masih ada ini bisa dibuka. Terus kaca belakang seperti ini bentuknya. Fender belakang kayak gitu. Oh ya, rem depan dia sudah disc brake. Ukurannya ya segitu deh, cukup. Tapi maksudnya biarpun kelihatannya kecil remnya, tapi karena mobilnya enteng, cuma seton lebih dikit, waktu ngerem sangat presisi. Nah, ini rem belakang seperti bisa kalian lihat tuh, rem belakangnya tahu nggak nih model apa? Anak-anak lama, anak-anak baru, anak-anak lama pasti tahu. Ini belum disc brake. Kalau belum disc brake tuh bentuknya kayak gini. Ini namanya kalau zaman dulu rem tromol. Cuman kalau kata kita istilah kerennya drum brake, drum, rem tromol. Sebenarnya rem tromol bukannya jelek, cuman memang untuk teknologi ya udah ketinggalan lah mungkin dibandingkan dengan rem cakram. Ban belakang sama, karena ini mobilnya 4-wheel drive 4WD, aku kasih ban yang sama biar dia proporsional ininya, traksinya. Seperti itu juga, ini nggak ada mentok, nggak ada apa, semua very smooth, tidak ada mentok. Pada saat bottom out pun plak gitu ya. Ntar kita cobain pada saat driving, kasih unjuk. Pada saat kita timpa poldur misalkan dengan kecepatan tinggi, kan dia biasa shock bottom out tuh. Plak gitu ya, sama sekali nggak ada gesrot. Very nice. Yuk sekarang kita ke bagian belakang. Kendalanya ya kalau punya mobil yang ban serepnya terekspos begini, kalau kata kita tuh ada kondenya, beli ban jadi mahal. Nih, beli BFG harusnya cuma 4 kalau mobil lain. Kalau mobil-mobil yang ban serepnya kelihatan kan kayaknya kentang kalau kagak diganti ban ini. Jadi om beli 5 nih ban serep ini. Tapi kalian lihat deh, ini tampak belakang yang udah squarish gini, ditambah dengan konde BFG di tengah-tengah, membuat tampilannya very gagah. Mantap, I like it. Di sini ada logo Suzuki supaya nggak lupa orang Suzuki. Di sini aku suka lagi juga ada dia punya lampu rem yang tinggi, jadi orang bisa lihat kalau kita ngerem. Lampu rem tuh harus setinggi mungkin lah, sejajar mata gitu, mendekati mata. Jadi kalau ngerem kelihatan. Ini drip rail yang tadi yang untuk mencegah air hujan itu juga sampai kemari nyambung. Ada antenanya kayak mobil remote di sono. Terus di sini ada logonya Jimny All Grip. Kenapa namanya All Grip? Nah, mobil ini kan berpenggerak 4 roda, 4-wheel drive. 4-wheel drive itu tidak full time. Jadi defaultnya dia 2WD. Pada saat diperlukan kita bisa merubahnya menjadi 4WD. 4WD-nya pun lengkap dengan 4H dan 4L, tergantung dengan kebutuhan. All Grip ini adalah nama teknologi dari Suzuki untuk mempunyai traction control. Jadi gini, mobil ini sebenarnya gini, kalau off-road yang baik dan benar sebenarnya kan harus ada deflog dan yang lain-lain, banyak komponennya selain 4WD ya. Tapi mobil ini bisa memanipulasi menggunakan modulasi pengereman dan traction control yang dinamakan All Grip, sehingga bisa membantu seakan-akan mobil ini mempunyai
Div-lock, differential lock. Nah, jadi istilahnya mobilnya canggih, sebisa mungkin dia akan membantu mencarikan solusi pada saat kita nyangkut. Dan terbukti nih, di internet banyak, kalian bisa lihat juga, ketangguhan Jimny pada saat off-road. Terus apalagi yang kita lihat dari sini, nah ini engsel pintu khas juga gini, karena pintunya ntar ngebukanya ke sono kayak kulkas. Lampu, seperti bisa kalian lihat bentuknya ya begitu. Lampu-lampunya di bawah, lampu mundur, lampu sen, lampu malam, lampu rem pun ada di bawah sini. Lalu plat nomor agak ketutupan di kolong sini. Nah, tip kedua, kalau punya Jimny, ganti knalpot. Ini udah pakai HKS yang paling kencang suaranya, bolt on, sangat mudah masangnya. Dan ini suaranya sangat kencang dibandingkan standar ya. Dan juga dia menambah horsepower serta torsi, tenaganya lebih enteng kalau kita pakai knalpot ini. Harus ganti dan wajib ganti karena knalpot Jimny standarnya kurang garang sama sekali dan bunyinya sedikit memalukan. Gantilah. Nggak harus pakai HKS kalau misalkan budget nggak nyampe. Merek apapun, mau custom pun nggak apa-apa. Yang penting pastikan. Sekali lagi, ingat, kalau memodifikasi mobil, tidak boleh membuat mobil bertambah turun performanya. Tapi selalu pastikan, selain suara, selain penampilan, performanya pun meningkat atau enggak, kalau enggak sama. Kalaupun nggak meningkat, jangan ngedrop. Sama at least, tapi usahakan bisa naik. Nah, tampak belakang kira-kira seperti ini. Mobilnya sangat compact ya. Dan juga sangat menarik ya belakang. Wiper. Di sini ada wiper tersembunyi di balik ban untuk wiper belakang, dan defogger tentunya sudah lengkap. Ini buat nyemprot-nyemprot kaca, apa namanya, semburan itulah. Yang penting ini ada stiker kebangsaan dan stiker kebanggaan kita. Sekarang kita lihat bagasinya. Sekarang kita buka bagasinya. Tada! Selamat datang di bagasi Suzuki Jimny. Yang paling kentara, ya kalau dari pertama nih, tahu nggak apa kentaranya? Dia makan tempat. Lihat, seberapa besar space yang diperlukan untuk bisa membuka pintu ini. Nih, pintunya itu, kalau garasi sempit maksudnya, ini pintunya perlu space yang cukup besar. Pertimbangkan ini pada saat mau buka bagasi. Tapi sebenarnya keunggulan dari pintu model begini itu bukannya gede. Jadi very big. Kita bisa memasukkan barang dengan leluasa ke dalam. Nah, ini sebelum kita bahas sononya, di sini ada kompartemen yang bisa buat naruh-naruh barang. Cuman ini biasa om taruh barang-barang yang tidak terlalu penting, bisa di gitu. Ini untuk barang-barang yang kita mau simpan dan rahasia ada di sini. Terus ini materialnya semuanya, nah ini juga agak disayangkan ya. Ini materialnya sebenarnya durable. Cuma licin. Ini sangat licin. Jadi kalau kita taruh apapun di sini, dia akan sliding sana kemari, sono dan itu berisik. Nah, ini sebenarnya kalau mau dikasih karpet, Jimny ada jual opsional karpetnya kayak tray-nya gitu, bisa untuk menahan barang tersebut. Cuman kekurangannya kalau kita beli tray itu, pada saat kita mau pakai kursinya penumpang tuh tray mesti diturunin dulu. Jadi makanya I nggak beli. I don't like it. Jadi I leave it begini. Nah, ini modifan. Ini beli toko online banyak. Nah, ini modifan, tujuannya fungsinya adalah untuk menggantung jas, jaket, ataupun vest. Dulu waktu I sering main motoran, ini menjadi bagasi I, menjadi wardrobe I. Waktu tiap hari, tiap minggu naik motor, di sini om taruh helm, muat banyak, dan vest aku gantung di sini. Jadi ini kalau kalian suka bawa baju, ini boleh dikonsider beli di online. Sangat pas dimensinya dengan Jimny, tapi bisa disesuaikan juga ukuran dengan mobil lain. Tapi ini very good modifikasi, very good ini place to hang. Karena dia kalau digantung tempat lain susah. Kalau ini bisa banyak dan cocok lah. Ini kan bentuknya kotak tuh kayak lemari mobilnya. Nah, default kalau om pakai mobil ini selalu begini. Karena karena mobil ini mobil mainan, mobil hobi, bukan operasional, which is nggak perlu bawa orang banyak, maksudnya begitu. Jadi aku selalu lipat joknya seperti ini. Tapi jika kalian mau bawa penumpang, mobil ini bisa sangat mudah untuk mengangkat joknya. Ini kan posisi terlipat, tinggal tarik aja kayak gini. Nah, ini aku tarik juga yang sebelahnya sebentar, kayak gini. Ini bisa dinaikin, ini bisa dinaikin, kurang lebih gitu. Nah, ini cukup nyaman untuk orang yang tidak terlalu besar, karena sebenarnya dia punya posisi ininya nggak terlalu sempit, cuman tetap nggak seenak duduk di mobil yang besar gitu ya. Ini agak sedikit cramped inside, tapi tetap kalau pada saat-saat diperlukan dia bisa. Headrestnya pun ada dan proper, seat beltnya pun ada, jadi memang ini 4-seater, bisa membawa 4 orang. Cuman memang pada saat-saat biasa aku selalu lipat, karena pada saat dilipat ini dia menjadi sebuah mobil yang
sangat amat besar. Aku biasa biarkan begini. I like it. Terus di sini juga ada power outlet di sebelah situ. Jadi kalau mau mungkin vakum cleaner atau mau camping segala macam bisa nyolok di situ untuk keperluan tersebut. Oke, sekarang kita lihat bagian lainnya. Sekarang kita udah ada di dalam Jimny. Yang pertama kali kita rasakan adalah posisi mengemudinya yang ala-ala Range Rover. Maksudnya commanding position, jadi kita sangat duduknya. Memang mobilnya nggak tinggi-tinggi banget, tapi berasanya duduknya itu enak banget lihat ke bawah, kemana-mana. Seperti tadi Om bilang, kacanya tegak, itu sangat membantu visibilitas. Ini juga pilar A-nya nggak tahu tebal dan tegak, jadi kita sama sekali nggak ada yang kealingan untuk blind spot dari situ. Aku suka sekali. Terus yang paling kentara dari Jimny ini adalah dia desain interiornya retro konsepnya. Ini adalah neoclassic atau retro. Jadi ini instrumen clusternya pun digitalnya cuma di tengah MID doang sedikit. Sisanya adalah analog berjarum-jarum dan warnanya oranye. Mengingatkan kita pada Jimny yang sebelum-sebelumnya. Yang paling keren di sini dari interior ini adalah setirnya. Ini kulitnya benar-benar halus. Sangat kontras dengan bagian lainnya yang kasar. Di sini sangat halus dan lembut. Dan sangat enak dipegang. Setirnya sendiri sudah multifunction steering wheel, ada untuk in-car entertainment, ada cruise control yang konvensional bukan adaptif. Tapi I jarang pakai karena takut pakai cruise control yang zaman jadul gitu, ngeri. Dia kagak tahu kapan mau ngerem, dia ngegas terus maunya. Di sini ada untuk bluetooth lengkap. Satu lagi juga klakson, ini juga pro tip, kalian harus modif klaksonnya kalau beli Jimny karena klakson bawaannya kurang baik. Ini kita ganti pakai Mitsuba. Nah, suaranya kencang, kita pencet sekali ya. Wih, Mitsuba tuh yang bunyi. Mantap. Wiper di kiri, perlampu-lampu di kanan, sudah auto. Very nice. Maksudnya lampunya ya, kalau wipernya belum, wipernya manual. Per hari ini, pada saat video ini kita buat, kilometernya 10.462. Jadi Om sudah pakai sebanyak 10.000 km mobil ini. Nggak ada sama sekali kerusakan apapun yang diganti, kecuali oli. Filter oli dan filter udara. Filter udara juga diganti bukan karena udah jelek, tapi karena I upgrade pakai replacement yang KNN. Oli aku pakai selalu spesifikasi SAE yang sesuai dengan pabrikan. Pakai merek yang terbaik yang bisa kalian beli. Misalkan sanggupnya sekian, tapi pastikan SAE sesuai. Nggak ada masalah oli merek apa, yang penting merek terkenal, merek bagus gitu ya. Tapi SAE selalu ikuti panduan daripada pabrikan yang buat mobilnya. SAE itu kekentalannya yang 5W berapa, 0W berapa itu. Jangan ngarang-ngarang sendiri, ikutin itu. Filter oli juga pastikan pakai yang original. Jangan pernah kompromi mengenai oli. Oli itu adalah nyawanya mesin, adalah ibarat manusia itu dia darahnya. Jadi benar-benar tidak boleh kita main-main dengan oli. Dan itu sangat pengaruh. Habis ganti oli yang bagus, mesin lebih enteng. Nah juga, nih, pro tip lagi. Kalau baru beli Suzuki Jimny ataupun mobil lainnya, langsung ganti oli. Om langsung ganti oli, kenapa? Karena oli dari pabrikan itu biasa tidak diisi dengan yang paling baik. Karena mereka kan ngejar volume, ngejar efisiensi. Jadi kadang-kadang oli dari pabrik itu kurang baik lah. Maksudnya perlu segera diganti lah. Terutama di mobil-mobil yang kelas-kelas menengah. Kalau di mobil premium udah mendingan. Itu juga pro tip dari Om. Oke, di interior ini AC-AC biasa di sini. Ini in-car entertainment monitornya 6 incian nih, kayaknya nggak nyampe 7 inci. Ini bawaan daripada sana GVC. Ini sudah connect dengan setir di sini, udah bisa Bluetooth. Tapi ini belum bisa Apple CarPlay dan belum bisa Android Auto yang tipe ini. AC-nya dingin, kisi-kisinya begini. Terus di sini ada yang bulat, samping-samping juga keren. AC-nya udah auto, single zone. Terus yang menarik lagi adalah di sini adalah tombol-tombol untuk pengaturan power window. Satu sisi kiri, satu sisi kanan. Yang kanan sudah auto. Di bawah, di sebelahnya ada hill descent control. Hill descent control tuh pada saat kita turun, ngeng, mobilnya akan ngerem sendiri sehingga nggak nyelonong. Itulah fungsi dari hill descent control ini. Di sebelahnya untuk mematikan stability control, jangan dimatiin, biarin nyala aja, mau ngapain dimatiin, nggak ada gunanya. Terus di sini ada power outlet, ada USB. Nah, transmisinya masih yang model tinggi gini. Tapi posisi sebenarnya pas, cuma model tinggi aja. Nah, transmisinya otomatis 4 percepatan, agak jadul. Nanti di driving akan Om jelaskan bagaimana performa mobil ini, termasuk transmisinya. Kita mundur sedikit, di sini ada tuas yang paling yahut, dan ini yang menyebabkan harga Jimny-nya mahal. Karena dia berpenggerak 4 roda, di mana skema perpajakan kita itu untuk mobil 4 roda mahal. Nah, ini ada 2H, 4H, dan 4L.
Om jelaskan. Pada mode default adalah 2H. 2H itu berarti dia hanya berpenggerak roda belakang. Dan hanya roda belakang kiri kanan yang bergerak. Ini dipergunakan untuk hampir semua kondisi berkendara kita. Pada saat misalkan jalanan mulai licin, kalau hujan besar, Om biasa pakai atau kita mau ke loose tuh medan yang licin, yang misalkan pasir, berbatu-batu, kerikil, itu kita pindahin ke 4H. 4H berarti mobil ini berpenggerak 4 roda, 4-4-nya nyala. H itu berarti high speed. Kalau medan sudah ekstrim jarang Om pakai sih. Cuman kalau medannya sudah ekstrim, kita bisa pakai ke 4L atau 4 low, di mana mobil akan lebih ngerayap dan lebih powerful untuk nanjak atau lebih tidak nyelonong pada saat turun di medan off-road. Sebagai pro tip lagi tambahan, di mobil berpenggerak 4 roda seperti ini, meskipun kalian tidak pakai off-road, pastikan seminggu sekali atau sebulan sekali atau sesekali diaktifkan 4x4-nya. Supaya nggak nyangkut. Jadi itu kadang-kadang nyangkut karena jarang dipakai, terutama kalau 4L. Jadi iseng-iseng di parkiran atau di komplek itu pindah-pindahin aja. 4H-nya nyalain, berhenti, 4L-nya nyalain, 4H lagi, 2H. Karena ini sangat penting untuk pada saat diperlukan, jadi dia nggak nyangkut. Kalau nyangkut tuh kadang-kadang ribet, mobil mesti maju mundur dulu sampai dia nggak nyangkut. Itu pro tip juga. Lalu kita bicara mengenai material dashboard, tidak ada yang istimewa. Nah ini ada pegangan nih. Ini buat pegangan ceritanya, kalau buat naik dari situ, kalau orang perlu pegangan dia kemari. Kalau misalkan off-road pun ini bisa buat pegangan kalau medannya udah mulai bergoyang-goyang ini. Nah ini mobil saking suspensinya juga empuk dan juga mobilnya enteng bisa goyang-goyang tadi. Nah yang kurang dari sini, ini rem tangan dulu. Rem tangan mechanical. Yang kurang dari sini adalah kompartemen penyimpanan sebenarnya. Jadi tempat naruh handphone sini satu. Di sini juga ada cup holder 2. Cuman agak sedikit kurang banyak gitu. Karena door pocketnya sangat tipis. Di sini juga kalau naruh barang agak licin. Di sini juga kalau dibuka nggak terlalu gede. Makanya perlu dimodifikasi. Om tambahin ini Apio tray. Nah ini Apio tray ini bisa, ini apa namanya, bisa untuk naruh HP nih gini nih. Nah jadi kalau kita lagi nyetir, diperlukan untuk nyempilin HP, GPS maksudnya, kan dia belum ada Android Auto, Apple CarPlay, suara dari sini, handphone taruh sini. Jadi kalau nyetir gitu kita nggak bahaya pegang. Nah ini juga bisa buat naruh duit, naruh barang, kunci misalkan gitu. Jadi dia ada pelapisnya, nggak licin, jadi sangat enak. Ini juga plug and play. Mereknya aku lupa, Xga apa? Xea mereknya, bukan Apio, Xea. Jadi berarti yang tadi di pintu juga Xea. Karena ini aku beli di Tokyo Auto Salon kemarin pas ke Jepang. Oke, spion tengah standar. Lampu ini masih belum keren. Sun visor juga tidak ada lampunya. Sangat minimalis tapi ada kacanya. Overall ini jok ini memang nggak ada yang istimewa, maksudnya kupingnya tipis, bahannya juga kagak empuk. Tapi surprisingly naik mobil ini Om pernah ke puncak lah ya, nggak pernah sampai terlalu jauh banget sih. Cukup nyaman loh. Jadi meskipun bentuknya kayak gini, tapi kayaknya ergonomi dapat. Tapi mungkin karena kita relaxing position drive gitu, jadi naik mobil ini benar-benar sangat amat menyenangkan. Mau jauh, mau dekat, naik mobil ini enak. Nah, ini juga karena kacanya tadi ada celukannya, jadi melihat ke kolong situ tuh kan kacanya, kalau lihat dari pintu depan kan, dari samping tadi kan pintu ada gini. Nah, itu sangat berfungsi untuk melihat ke bawah pada saat kita mau melihat obstacle di sana. Di sini juga pas banget bisa untuk naruh tangan. Nah, di sini sebenarnya ada yang jual opsionalnya itu bukan cup holder, armrest. Nah, jadi kalau kalian merasa di sininya perlu armrest, nih, bisa beliin yang opsionalnya atau aftermarketnya banyak lah. Oke, kita lanjut dengan bagian lainnya. Buat buka kap mesin, tuasnya ada di bawah setir. Kita buka dengan menggunakan 2 tangan karena dia belum ada suspensinya, belum ada otomatisnya, tuh masih pakai tiang penyangga kayak gitu. Terus kita lihat mesinnya kecil, sesuai dengan kap mesinnya yang kecil. Oh ya, satu lagi tadi, udah ganti aki. Nih, aki udah ganti baru. Karena sebenarnya bukan salah mobilnya mungkin, tapi karena aku jarang pakai, jadi waktu itu akinya soak. Jadi aku ganti yang baru. Oke, yang udah dimodif dari sini berarti aki udah ganti sama air filter replacement udah aku ganti. Selain itu mobilnya full stock. Oh, kalau knalpot udah ganti pakai HKS. Jadi performa mobil ini HP dan torsinya sekarang udah lebih tinggi dibandingkan standar. Kalau pada saat standar mobil ini tenaganya 102 PS dan torsinya 130 Nm. Menggunakan mesin, as you can see, 4 silinder.
tipenya K15B 1500 cc bensin normally aspirated. Kap mesinnya ya gini deh ya, tuh atasnya sih udah dicat, cuman kok nggak ada peredamnya ya gitu deh, as you can see. Mungkin untuk penghematan. Mobil ini masih build up Jepang, di sini ada panengnya. Suzuki Motor Corporation Japan. Jadi ini masih asli JDM. Jadi gimana? Apakah Jimny JB74 masih relevan di tahun 2025 ini? Jawabannya tentunya masih. Karena sampai kapanpun, dari dulu, sekarang, dan seterusnya, Suzuki Jimny adalah sebuah legenda untuk mobil 4x4 compact yang fun to drive dan harganya terjangkau. Kedepan mungkin tidak menutup kemungkinan Jimny ini akan keluar versi hybrid atau bahkan versi listriknya. Tetapi sampai dengan sekarang di 2025, kalau kalian suka dengan mobil unik, mobil hobi, mobil yang penuh dengan legenda, mobil yang fun to drive untuk tipenya ya, dan juga kalian suka dengan sebuah mobil yang harganya cukup bertahan, Jimny ini adalah salah satunya. Terbukti para pecinta Jimny di seluruh dunia masih mengkoleksi dan benar-benar setia dengan Jimny mereka, karena memang Jimny ini sebuah mobil yang sangat ngangenin dan sangat spesial, dan Om yakin kalau kalian punya, pasti dia akan selalu memberikan senyum lebar di wajah kalian setiap kali kalian menggunakannya. Yuk, sekarang kita lanjut baru jalan-jalan. Kita muter-muter naik Jimny kesayangan. Apa yang pertama kali paling berkesan dari mobil ini adalah ukurannya yang sangat compact. Aku suka sekali dengan size yang sangat kecil. Panjangnya cuma 3,6 meteran, lebarnya juga kayaknya cuma 1,6 meter ya. Pokoknya compact banget deh. Posisi mengemudi tinggi. Jadi mobil kecil, tinggi itu nggak banyak zaman sekarang. Makanya saya suka banget sama Jimny ini. I like this car so much. Karena dia sangat amat compact. Terus dia punya posisi mengemudi itu sangat commanding untuk kelasnya. Mirip-mirip naik Range Rover. Jadi kan commanding position gitu, tapi ya tentunya ya ini kan lebih pendek, lebih kecil. Tapi maksudku adalah kita duduk tinggi di mobil, terus kacanya semuanya gede. Ini upright banget nih juga. Upright banget, belakang juga gede banget kacanya. Spionnya juga gede. Terus dia punya dashboardnya tipis. Dashboardnya ini sama kaca tuh deket, jadi sangat gampang untuk kita ngintip-ngintip ini. Itu semuanya benar-benar kelihatan dengan sangat amat baik. Visibility top notch kalau naik mobil ini. Aku suka sekali. Untuk mundur pun, mobil ini by default tidak ada kamera mundur atau sensor mundur. Tetapi karena mobilnya sangat kecil, itu tidak menjadi pengaruh. Jadi very simple, tinggal nengok aja ke belakang, lalu kita bisa melihat dengan jelas ke belakang pada saat kita mau mundur. Very nice. Terus dia punya setir sangat enak digenggam nih, very good material nih, leather. Aku suka. Joknya not the softest, tapi cukup suportif, tapi ya joknya nggak ada yang istimewa. Ini buat taruh tangan ada di sini enak, di sini sayangnya by default tidak ada armrest. Overall tapi ergonomically aku rasa mobil ini cukup nyaman. Memang bukan posisi sporty, tapi kita posisi relax driving. Di sini sangat dapet. Aku suka sekali. Lalu, apalagi yang mencolok dari mobil ini adalah dia punya mesinnya, karakter mesin. Mesin ini sebenarnya mungkin by default kalau orang bilang cc cuma 1500, 4 silinder, tenaga cuma 102 PS, torsi 130 Nm, maticnya 4 speed, ada katanya culun gitu. Tapi jangan lupa, mobil ini diperuntukkan memang bukan untuk kebut-kebutan, tapi mobil ini adalah lincah seperti kancil dan cerdas seperti kancil. Maksudnya kita harus pintar-pintar mengetahui mengayal tenaga yang optimal dari mobil ini. Kurva tenaganya kita harus tahu bahwa mobil ini kan NA, dia suka rev tinggi. Jadi kalau kita mau mengayal tenaganya, kita geber sampai ke atas, jangan ragu-ragu untuk bejek gas kalau kita butuh tenaga ekstra.
Jadi bukan seperti mobil turbo atau supercharged karakternya, karena ini NA, dia linear, gas terus aja sampai mentok RPM. Bunyinya cukup nyaring sebenarnya pada saat kecepatan tinggi, putaran tinggi. Pun lagi ini udah kita ganti knalpot HKS jadi makin merdu. Ada basi-basi dikit, ada berbel-berbel dikit. Aku suka sekali. Matic-nya memang cuma 4 speed. Jadi pada saat kita berkendara yang tentara tuh kekurang enakannya pada saat kita lagi langsam, lagi cruising di highway, di tol dengan kecepatan mungkin ya di atas 100 lah gitu ya, udah cukup tinggi gitu ya. Nah itu udah agak ngegerung karena rasio giginya udah habis, udah di gigi 4. Tapi sebenarnya dibanding manual sih aku rasa Matic-nya lebih cocok lah untuk suit the character of this car more ya, untuk bisa selap-selip, lebih enak kayaknya. Manual ya yang suka sih mungkin suka ya, cuman kayaknya zaman sekarang untuk mobil ini, Jimny ini kayaknya lebih cocok JB74 ini dengan transmisi Matic kalau menurut I, in my opinion. Pengereman gimana Om? Very precise karena mobil enteng, cuman seton lebih dikit. Jadi remnya nggak perlu yang terlalu gede juga untuk bisa menghentikan laju mobil ini. Remnya feel sangat baik, sangat bagus dan sangat menyenangkan. Lalu bantingan gimana? Nah, setelah diganti ban BFG, bantingnya lebih empuk dan handling jauh meningkat karena tapak ban lebih lebar dan mungkin kualitas daripada kompon bannya lebih baik ya. Ban standarnya kurang banget. Jadi kalau beli mobil ini pertama kali ganti ban, you can achieve beberapa hal dengan ganti ban. Pertama, dia lebih empuk. Kedua, dia lebih stabil jauh. Ketiga, dia lebih tinggi karena bannya kan lebih tebal. Jadi ground clearance-nya nambah. Murni bukan karena kita lift the suspension, tapi karena kita membuat total ground clearance bertambah karena bannya yang kita pakai lebih tebal. Jadi aku suka sekali dengan ban ini. Cuman memang karena mobilnya ada kondenya, ada ban serep di belakang, jadi kalau beli ban idealnya 5 piece, jadi agak mahal gitu ya. Terus mau dengar suara knalpot coba ya. Suara mesin knalpot kalian dengerin nih. Tuh. Tuh. Lumayan kan? Lumayan. Nih, handling juga dibilang tuh rem lumayan, handling juga dibilang jelek enggak nih, kita agak emang karakternya agak survei sedikit gitu tuh. Dengan setirnya kan memang masih recirculating ball ya, karakternya setirnya gitu ada pre-prenya tuh. Gak apa-apa, trust the car, it will lean a bit, dia akan kayak limbung gitu, tapi tetap dapat tikungan, jadi don't worry. Tapi ya tentunya pakai hikmat ya, jadi gas pol-polan juga jangan, mobil ini bukan untuk begitu. Tapi it will lean on the corner, the car will lean kalau kita take corner with medium high speed. Tapi trust the car, tentunya kalau udah ganti ban ya, trust the car and the tires, it will do the job. Aku suka sekali, top. Overall naik mobil ini selalu menyenangkan. Aku punya mobil ini udah cukup lama, aku beli dari baru, nggak ada keluhan sama sekali, cuman ganti oli aja, sama filter oli sama air filter. Kita upgrade juga air filternya pakai KNN, the best air filter katanya begitu. Tuh, empuk banget, nggak berasa apa-apa. Karena bannya benar-benar apa ya, berisik sih, suara-suara luar masuk lah, namanya mobil begini ya, mobil biasa gitu ya. Tapi empuk banget, kagak ada keras-kerasnya sama sekali. Standarnya malah keras, dan standarnya kagak enak mobil ini karakternya. Surprising banget. Kalau diganti ban bisa jauh lebih mantap dan yahut kayak begini. I like it so much. Nih ada poldur ya. Tuh. Nah, the shock wheel, tapi ya tetap travelnya kan banyak, oke, jadi ya dia gitu aja, gitu, ngabul ya istilahnya, membal gitu lah kalau istilahnya. Turning radius nih, mau kita lagi muter, turning radius not the best in the class, tapi karena mobilnya kecil ya tetap bagus tuh, gampang banget. Tapi kata orang kan not the best in the class ya, kita nggak usah bandingin turning radius lah ya, tetap aja kita bisa take corner dengan baik. Ganti knalpot HKS juga akselerasi jauh lebih baik loh, ganti knalpot HKS, cocok deh, mantep. Mobil ini juga kalau menurut idealnya Jimny beli yang 3 pintu karena modelnya kayaknya, in my opinion ya, lebih cantik, dan di jalan juga orang ngeliatin terus kalau naik mobil ini kayak mobil-mobilan gitu. Hahaha. Akomodasi yang lain-lain ya tentunya kalian bisa lihat kalau duduk di belakang ini lagi dilipat ya joknya ya, karena aku biasa defaultnya gini, karena biasanya naik mobil ini berdua sama istri aja atau sama anak berdua, pokoknya jarang penuh di belakang, kita ada mobil yang lain.
Jadi mungkin kalau untuk practicality ya 5 door lebih baik. Tapi kalau kalian ada mobil lain dan cuman perlu mobil mainan, belinya Jimny 3 door aja. Belakang buat taruh barang sih gede banget, cukup banget. Cuman memang harus milih mau bawa penumpang atau mau bawa barang. Itu aja. Tapi ya kita udah tahu lah mobil kecil nggak mungkin lah akomodasinya sampai extremely bagus kan. Ya kan bagaimanapun kan kelihatan bentuknya kecil. Tapi kalau nyari mobil lucu, mobil hobi, mobil tangguh 4x4, 4x4 bro, tangguh bro. Aku belum pernah bawa dia medan off-road yang benar-benar ekstrim, jujur belum pernah. Tapi melihat di internet banyak sekali yang sudah bawa ke hutan off-road dan mobil ini cukup tangguh. Ganti ban aja udah cukup tangguh, ganti ban AT atau MT. Kalau mau ekstrim lagi, lift kit dan segala macamnya, itu lebih off-road weapon. Kelebihan dia adalah dia bisa nyempil di hutan yang kecil. Kalau kita naik mobil off-road yang gede kan kadang-kadang kita bingung ya. Misalkan naik mobil lain lah apapun itu yang lebih gede. Kadang-kadang kan track off-road kita nggak bisa prediksi, kadang sempit. Nah, mobil ini menang di sana. Dia kagak ada urusan sama gitu-gitu, dia emang bisa nyempil aja. Hihi. Siap. Thank you for watching. Sekian untuk video kali ini. Sampai kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe kalau berkenan. Jangan lupa juga follow Instagram Om Bos @ascenti supaya nggak ketinggalan update terbaru dari Om Bos. Seperti biasa, salam sehat, kaya raya, dan bahagia. Tuhan berkati. Bye.